Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak sadaqallahul azim. Hadratul Mukhtaramin, suruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa kehadapan para tuan-tuan guru, kepada para habaib, para kiai, para asatiz, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang saat ini sedang kita nantikan insyaallah nasihatnya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga guru kita dalam sehat walafiat, panjang umur, berkah manfaat ilmunya bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak RW berapa ini Pak? RW 2, RT 4. Oh RT 3, RW 24. Banyak RW-nya ya. Kita doain mudah-mudahan Pak RW biar naik pangkat besok jadi ketua RW 25. Paling kagak dari 24 25 mau kan anjat tuh dikit. Bapak RW, Bapak RT mudah-mudahan biar pada sehat walafiat, panjang umurnya. Apalagi RT urusannya sama warga kan paling utama dia. Warga ada yang berantem rumah tangga laki bini, RT diparanin. Bocah ada yang kesurupan, RT diparanin. Neneknya ada yang nyemplung sumur, RT diparanin. Ada yang tawuran, RT diparanin. Ada yang kemalingan, RT mulu. Mau mudah-mudahan biar kita doain RT biar umurnya sepanjang-panjangnya, biarin kita mah di sini pada mati semuanya. RT mah hidup dewek dia. Sampai kagak ada orang buat temen ngobrol. Seluruh keluarga besar panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kinerjanya Allah balas dengan pahala yang besar. Keluarga besar DKM dan pengurus Mushola Al-Ikhlas, mudah-mudahan senantiasa dalam rangka memakmurkan mushola, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Seluruh hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian tanpa terkecuali. Abang Son yang Romana masih repot banget mainin HP Romana. Udah tenang, suara saya mah bang, mau pagi mana juga emang begini merebak seluruh suara saya mah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir senantiasa kita semuanya mendapatkan jaminan hidup bahagia dunia dan akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena memang mungkin gak maksimal, kondisinya lagi kurang fit Bu, maafin ya. Palanya masih rada puyeng, suara rada serak, badan rada dreg-deg, sama perut rada perih. Jadi kurang fit Pak, kurang fit, lapar. Kenceng banget malam bilangnya laparnya. Makanya alhamdulillah disiapin bangku ya. Udah gitu memang kalau bicara saya berdiri kurang pede Pak. Saya posturnya pendek. Jadi kalau bicara berdiri itu kurang pede. Yang keduanya, alhamdulillahnya pakai bangku dan jadi orang pendek. Biasanya orang pendek pinter, sebab posisi otak sama hati nggak jauh, cuma sejengkal. Makanya mudah-mudahan Ibu kita punya anak biar pada pinter.
Pendek, salah kali pendek mah ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maaf ini sekarang udah jam 11. Biasanya kalau di sini ngaji malam sampai waya apa biasanya? Sampai subuh mah gua tahu Bang, lemes itu sampai subuh mah. Ya, kirain penceramah doang lemes, warga juga lemes ya. Kalau andai kata kita ngaji sampai subuh, maaf, yang ngedengerin kuat apa kagak? Ya, kuat Bu? Kuat. Bener nih ya? Oke, ngaji sampai subuh nih kita, sampai jam 4.14 berarti. Kita ngaji sampai subuh. Cuman saya mau nanya dulu, kira-kira di sini pernah nggak ngadain mulut, ngundang kiai ceramah kalau karena lama, akhirnya sampai kagak ketolong tuh kiai. Sampai pingsan, jeledak, bawa ke rumah sakit Cibinong, kagak ketolong, mati itu kiai. Ada pernah di sini kiai ceramah sampai mati, Pak? Mau ngelihat, Bu? Kalau mau ngelihat ntar dikit lagi ada nih kejadian nih. Paling kagak untuk urusan ngaji mah kita nggak patokan waktu udah ya. Sebab patokan ngaji mah Imam Syafi'i mengatakan faman lam yadzuq murrat ta'allumi sa'ah tajarrul jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak kuat menahan lelahnya menuntut ilmu, maka dia harus siap-siap menanggung hinanya kebodohan sepanjang hidup. Jadi kalau bicara ngaji waktunya sampai berapa lama, bagaimana Ustadz Baedah, bagaimana Kiai baik, bagaimana Habib baik. Habib Mustafa lagi ngajar. Bapak-bapak, ini kayaknya kondisi badan saya lagi kurang sehat ini. Kagak enak banget, rada meriang. Tadi habis dikerokin mau berangkat ngaji sama bini saya. Kita ngaji 15 menit aja ya Pak. Siap Bib. Kata Habib Fuad, Pak kita ngaji 1 jam. Siap Bib. Kata Ustadz Usman, bapak-bapak ini materi rada banyak nih, rada ribet penjelasannya. Kita ngaji kayaknya perlu bangsa 2,5 jam mah. Bagaimana Pak? Siap Ustadz. Ngaji mah mau bagaimana Ustadz, udah siap be kudu pokoknya. Ya, insya Allah. Lagi pula maaf, pentingnya menuntut ilmu. Saya sering di mana majelis mengilustrasikan dengan satu cerita, Pak. Maaf, ceritanya mungkin agak konyol, tapi insya Allah ada hikmahnya. Kalau bicara pentingnya ngaji, diibaratkan ada cerita 2 rumah sakit jiwa. Isinya adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. 2 rumah sakit jiwa, orang gila mau dipindahin nih. Dari satu rumah sakit mau dipindahin ke rumah sakit yang satunya lagi. Dikeluarin mobil, supir siap, dimasukin orang gila 20 orang itu ke dalam mobil. Berarti ini mobilnya pakai mobil box. Namanya orang gila kan kita kagak ngerti urusannya. Takutnya kalau pakai losbak mah dia pada ngajol bentar tengah jalan. Pakai mobil box biar aman. Supir naik, 20 orang gila masuk. Ini satu mobil isinya 21 orang. Yang 20 gila semua. Yang waras cuma satu, supirnya doang. Jalan dah nih. Begitu lagi jalan, di tengah jalan musibah. Duar, ban pecah. Minggir supir dah tuh. Begitu minggir dia ngelongok ke belakang. Bujuk pakai galak kempes ban. Mana bawa orang gila lagi dah ini. Tapi nih supir tanggung jawab. Dia turun dari mobil, dia bawa kunci roda, dia bawa dongkrak. Di dongkrak mobil begitu ngambang, dia langsung mainkan kunci rodanya. Ini satu mobil bannya ada 4. Satu ban bautnya ada 4. Dicopotin ban yang pecah nih bautnya nih, satu demi satu. 4 biji baut udah copot, bannya dilepas. Ambil ban serep dipasang. Begitu mau dikencengin, ternyata bautnya pada hilang. 4 biji pada hilang bautnya. Kagak tahu apa ngelinding apa bagaimana, hilang betu baut 4-4-nya. Mana tempat sepi, jauh dari mana-mana, handphone lobet, kagak ada yang lewat. Udah bingung banget nih, supir puyeng banget. Bagaimana urusannya nih dah. Orang gila kelabakan di dalam. Dia bingung mikirin bagaimana caranya, ya nyari sinyal kagak, wah segala macem. Akhirnya apa yang terjadi? Orang gila lama-lama mah kena gerah juga ngerti. Orang gila nongol di jendela, bang, jalanlah ini kita ngapa kagak jalan-jalan? Ntar dulu, belum bisa jalan kita. Emang ngapa? Bannya belum gue pasang. Lepasang lama banget dari tadi mau ngapain? Emang lu? Bannya belum bisa gue pasang, bautnya pada hilang. Udah ngapa lu orang gila bacot bet, diem be ngapa? Bang, itu baut yang hilang berapa biji? Kata orang gila. 4 biji, ini satu ban kagak kepasang nih. Maaf bang nih ya, mau nanya. Itu ban yang 3 masih utuh apa kagak?
Masih, apa emang? Lu copotin aja bautnya ari ngatu bang, kata orang gila. Bautnya lu copotin ari ngatu tuh ban, lu pasang di situ. Nah kan semua ban kepasang jadinya, cuma ninggangnya bautnya pada 3 biji, kurang atu. Lu jalan pelan-pelan, jangan ngebut, ilokan kagak kuat. Jalan be pelan-pelan. Entar kalau ada bengkel, lu tinggal beli baut. Begitu be ngapa? Daripada begini kita kagak jelas ini urusan. Kata supirnya, iya juga ya. Akhirnya supirnya nanya, lu kok bisa ngomong kayak begitu, ngasih pendapat kayak begitu? Apa lu tinggalnya di rumah sakit jiwa? Mereka jawab, bang, kita ini cuman gila, bukannya goblok kayak lu. Nah ini bahayanya orang kalau kagak nuntut ilmu. Saudara hadirin, bapak ibu yang sangat saya hormati, maka insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Tidak kita pulang kecuali Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Bicara tentang ngaji mah pasti kagak bakalan ada ruginya, untung baik bapak. Bicara ngaji kagak ada ruginya, untung baik. Sekarang bapak ngelangkain kaki silaturahmi, sampai ada yang bawa motor, yang dekat yang jauh nyampe kemari. Kurang yakin bagaimana kita? Yang ngomong Nabi bahwa ketika orang pengen rizkinya berkah, umurnya panjang, maka silaturahmi. Jadi insya Allah ini 2 hikmah dari silaturahmi kita bakalan kita dapat. Dan saya termasuk orang yang sering ngebuktiin bahwa dengan silaturahmi, alhamdulillah rizki dijamin sama Allah. Saya datang ke tempat ini, nggak minta sama Mang Aden ntar siapin larutan cap kaki 3, enggak. Tapi alhamdulillah sampai di sini larutan ada. Kalau air putih saya nggak omongin, nggak kudu kemari, air putih mah di rumah saya gue banyak. Nggak minta larutan, alhamdulillah larutan ada. Saya datang kemana tempat nggak pernah minta sama panitia, antar kalau gua pulang biar berengkosannya rada gedean dikit, kantong kreseknya warna merah. Kagak pernah minta, tapi waktunya pulang mah ada baik pak. Tuh, namanya silaturahmi, rizki dijamin sama Allah. Yang kedua, silaturahmi manjangin umur. Sebab maaf kita kan kagak tahu ibu dari jam berapa? Dari jam berapa bu? Jam 8. Ibu bapak dari jam 8 di tempat ini kita nggak pernah tahu. Mungkin jam ini, menit ini, detik ini malaikat maut datang mau ngejemput kita ke rumah. Malaikat maut datang ke rumah kita. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena bapak di sini, ibu di sini, tetangga yang keluar, orangnya kagak ada bang. Kemana orangnya ya bang ya? Pergi mulut ke musola. Oh yaudah bang, makasih banyak deh ya. Malaikat maut datang laporan kepada Allah. Ya Allah, itu orang, ini kampungnya kampung apa maksudnya pak? Kampung Gedong. Itu orang di kampung Gedong, emak-emak yang kudunya saya cabut nyawanya di rumahnya nih malam detik ini. Ternyata orangnya kagak ada di rumahnya ya Allah. Kemana dia malaikat? Pergi ngaji ya Allah. Pergi mulut, dia ngelangkain kakinya. Betul ya Allah. Dia datang ke pengajian silaturahmi, betul ya Allah. Terus bagaimana ya Allah tugas saya? Apa saya kudu oncok ke musola? Bujuk kata malaikat oncok. Tuh malaikat sampai ngerti oncok pak. Apa saya kudu oncok ke musola? Kata Allah, jangan malaikat. Kenapa ya Allah? Janji nabiku, janji kekasihku, orang yang silaturahmi umurnya panjang. Berarti kagak jadi mati ya Allah. Kagak jadi malaikat. Tuh, untung ibu datang mulut. Coba kalau kagak mati di rumah, udah ngeletak, kaku bapak pulang, ibu kaku. Lah sebab maaf, bicara mati makan kita nggak kudu patokan umur, yang tua duluan, yang muda belakangan, kagak. Saya punya tetangga, saudara masih pamili sama saya, namanya Bapak Rosid. Ini bukan cerita bohong. Lagi baca rawi yang dibaca rawi azab. Lagi baca rawi meninggal. Kalau di sini tadi yang baca rawi aman semua ya pak ya? Hidup sampai serakal tadi habis hidup semua. Alhamdulillah ya. Ada yang lagi baca Quran, qori mati ada. Ada yang lagi khutbah. Ustaz Yahya Waloni lagi khutbah, mati. Ada yang lagi ngaji, ada yang lagi maulid. Lagi maulid dengerin ceramah. Lagi nyender di tembok. Besok pagi disiarin. Ada tuh yang begitu. Cuman bukan di sini, yang nyender enggak segala bangun, enggak usah. Di sini mah enggak, insya Allah pada hidup, amin. Ya.
Lagi maulid yang ceramah mati ada, cuman langka yang begitu mah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Dah, makanya kalau bicara kematian mah gak kudu tua, muda, absennya dari A dulu, kagak. Berharap kita mudah-mudahan umur kita berkah, itu aja. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, berkah silaturahmi, umur panjang. Kemudian malaikat nanya ke nama Allah, ya Allah, kalau emang itu mama nggak jadi mati orang kampung Gedong, terus bagaimana ya Allah? Bukankah engkau pernah berfirman di dalam Al-Quran, Allah katakan bahwa ketika ajal tiba la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, kata Allah. Betul malaikat. Lah terus bagaimana ini urusannya mama, matinya kapan? Tungguin pulang mulut dulu dia. Nah, lempengan ini saya rada khawatir nih Bu nih. Takutnya antara habis mulut ibu pulang ternyata masih ditungguin di teras, akhirnya malah ketemu. Jadi mendingan beres mulut jangan pada buru-buru pulang. Ngapain be, udah kemana kayak udah dah. Kalian be ke Pakansari besok Car Free Day. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Dah, alhamdulillah malam hari ini, maaf Pak, ini sampai wayah apa nih kita? Saya khawatir takut kelamaan. Saya kalau ngomong kadang-kadang suka lupa waktu. Saya pernah mulutku saking lama-lamanya panitia sampai nurunin kilometer, dijepretin itu listrik. Pokoknya aman aja ya Pak ya. Besok libur kan ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ya besok libur juga urusannya sama kita mah rada puyeng tetap. Emang apa tanggalnya? Tanggal bingung ini, tanggal begini kan kita udah galau banget ya Bu ya. Tanggal segini, makanya ini tampang-tampangnya dari tadi ongkoh mamulud, cuman kayaknya tampangnya kayaknya pada ya Allah, tidak, kayaknya pikiran amat kelihatan. Duduknya orang punya duit sama yang kagak ketara Pak. Duduknya orang mau punya duit sama kagak ketara kelihatan, tawanya kelihatan, anak muda yang senyum kelihatan, mana senyum bahagia, mana senyum nutupin luka kelihatan. Sebab maaf zaman sekarang makan kita udah jelas tahu, luka itu memang tak punya suara, jadi terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Asik. Ya Allah, sabarin anak muda, wajah-wajah permohonan luar biasa, masya Allah, sabarin. Saya juga di sini doang Al-Mukarrom, di sini doang Al-Mukarrom, pakaian keren. Lah itu pakaian keren bukan karena kekiaiannya, bukan karena keustadannya, bukan karena ilmunya. Maklum Bu, pakaian begini ya namanya juga lagi nyari duit kita ya. Iya, jadi pakaian begini, gitu. Di sini doang Al-Mukarrom, di rumah mah sama Pak. Saya juga masang galon, saya juga beli gas sama. Bini saya juga sama, minta tolongnya masangin gas ya saya. Kayak orang sini mungkin kebanyakan begitu. Orang perempuan bisa masang gas, tapi tetap baik yang disuruh masang lakinya. Emang apa orang perempuan kagak mau masang gas? Takutnya apa? Takut meleduk. Akhirnya apa? Nyuruh lakinya. Emang kagak takut lakinya meleduk? Di sini doang Al-Mukarrom, di rumah mama sama, kita juga masang galon sama. Oh berarti Ustadz kalau di rumah juga termasuk orang yang takut istri. Maaf, saya perlu meluruskan, bukan takut sama istri, bukan. Cuma saya benar-benar sadar diri bahwa saya oleh Sang Ilahi diciptakan sebagai seorang laki-laki yang tugasnya tidak untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dan menghargai. Luar biasa, kalau bini saya ngedenger celeng langsung ini dia. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ibu ya, sayangin lakinya. Ya Allah Ustaz, laki saya bagaimana mau saya sayangin, pugu pulang juga ya Allah sebulan sekali, bawa duit kagak banyak kayak orang-orang. Yang pulang lakinya bawa duit 5 juta, alhamdulillah. Yang pulang bawa duit 500.000, alhamdulillah. Yang pulang bawa duit 50.000 juga masih alhamdulillah. Yang pulang kagak bawa duit masih alhamdulillah, lakinya masih pulang. Tetangga kemarin lakinya pergi kagak pulang-pulang, nyangkut di rumah janda bolong. Dulu tuh zaman-zaman punan begini nih. Maaf ya, ini kalau bicara maulid, kan peringatan maulid bukan Isra Mi'raj ini ya. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 14/7/2025 Masehi, santunan anak yatim, meladani akhlak Rasulullah untuk membentuk pribadi muslim yang berkarakter mulia. Mushola Al-Ikhlas, Ahad 28 Desember 2025. Alhamdulillah foto saya kagak ada. Alhamdulillah girang saya mah bukan apa-apa. Biasanya kalau yang sekali pakai begini ujung-ujungnya jadi aling-alingan jamban. Paling banter sekarang jamban kagak ada, kandang ayam.
Ya kan kalau udah ada tanggal begini mah kan udah kagak bakal dipakai 2-3 kali. Kecuali yang umum nggak ada tanggal, apalagi nama musolah majlis taklim juga kagak ada, itu biasanya suka dipinjem-pinjemin dah tuh. Pak Ustadz kemarin di sono mulut pakai banner yang mana ya, minjem apa boleh buat ngadain saya tuh biasanya tuh. Kalau yang umum mah, kali ini mah kagak, berarti buat sekali pakai doang. Ini perlu saya bacain karena ini kerja keras panitia gitu ya. Jadi saya menghargai, cuma nggak ada foto jadi tidak terlalu menghargai ini panitia. Orang mah adain ke foto, gua mah Allah. Kan kagak susah, lu kagak susah kan minta foto sama gue. Ini masih saudara bu dia sama saya. Ini juga ente masih saudara kan sama dia ya? Sama itu dia tuh. Ya alhamdulillah masih saudara mah ya. Saudara saya jeli-jeli banget ya. Ya Allah, dia kayak kutu belum beranak begitu. Resep kalau umpamanya punya saudara begitu. Saya melang kalau punya saudara badannya tipis, bed kayak fotokopian Iqra begitu kita. Ya Allah, dia. Apalagi kalau ngelihat guru ngaji Iqra, ya Allah badannya tipis pisan, ya Allah melas banget saya mah. Ngelihat guru ngaji Iqra badannya kuru, ceking, krempeng, udah melas banget. Kadang-kadang kan prinsip di kampung ada yang begitu. Samsun matahari Komarun bulan, ngajinya tiap hari kagak pernah bayaran, ada yang begitu tuh. Lah, emang Ustadz ngajar ngaji emang kudu dibayar? Bukan kudu dibayar. Mereka ngajar ngaji enggak minta dibayar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang kewajiban ngajarin anak kita ngaji siapa? Orang tua apa guru ngaji di kampung? Siapa yang punya kewajiban? Orang tua. Tapi kenapa orang tua nggak ngajarin anaknya? Karena orang tua sibuk, nggak punya waktu buat ngajarin anak. Sibuk nyari duit, nggak punya waktu buat ngajarin anak. Karena nggak punya waktu buat ngajarin anak, anaknya dititipin ke guru ngaji. Guru ngaji yang ketitipan anak kita, akhirnya nggak punya waktu buat nyari duit. Nah kita yang udah nyari duit bagi guru ngaji. Begitu. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Enggak, ini mah kagak dari kuesan dari siapa-siapa. Ini kadang-kadang ada anak ngaji yang dititipin sama orang tua, sama yang ikut temennya bakalan beda pendapatannya. Sini ada guru ngaji, ada yang emang orang tuanya nganterin, Ustadz, Ustazah, nitip anak saya tolong ajarin. Kurang lebihnya saya serahin sama Ustadz, sama Ibu Ustazah, saya serahin. Nakal, jewer, kagak ngapa-ngapa. Zaman sekarang ngaji, pesantren, sekolah, guru kagak boleh pemen tangan sedikit, laporannya udah ke polisi baik. Kenanya HAM. Zaman kita Pak dulu masih kecil nih, bawa apa ada nih. Zaman kita masih kecil, ampun, guru ngaji sampingnya kalau nggak sapu lidi, gagang sapu duk, paling kagak rotan itu ngeletak. Kita salah jebrot, berani bilang sama orang tua kita? Kagak berani. Saya pernah lagi mondok, cuman telat jam saya pulang, izin pulang ke rumah, balik ke pondok, telat hitungan jam, bukan hitungan hari. Dapat hukuman saya ketika lagi ngaji duduk, hari sia, kakarak dongkapin sia. Lu baru nyampe waya gini, iya. Berarti telat ya? Ya Haji. Saya ditendang paha sampai gelinding 2 meter. Apa berani saya bilang sama orang tua? Kagak berani. Kagak bakalan di alam kita bilang sama orang tua. Zaman sekarang bocah, ya ilah, baru diomelin doang langsung ngerengek sama orang tua. Orang tua langsung kena pelanggaran HAM tuh guru. Makanya zaman dulu maaf-maaf orang ngaji kadang-kadang santrinya sedikit tapi jadi semua. Zaman sekarang pesantren, sekolah banyak muridnya, tapi maaf-maaf tidak sebanyak itu orang-orang yang berhasil. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, maafin ini volumenya rada naik ya, rada galak dikit sebab ada peribahasa lapar galak kenyang bego ya. Emang perut belum ada apa-apanya ya, jadi rada galak dikit. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, dah kembali lagi kita bicaranya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicaranya Maulid berarti yang kita bicarakan adalah kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya Ibu, Nabi Muhammad lahir kapan, Bu? Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari Senin mah harinya, Bu. Senin mah harinya. Apa? Rabiul Awal bulannya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad dilahirkannya kapan? Saya nggak nanya harinya, nggak nanya bulannya, nggak nanya tanggalnya. Pertanyaan saya, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Kapan, Bang? Lagi dulu. Iya. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Lagi dulu. Lah kan bukan dilahirin tadi pagi. Kemarin kali kan bukan. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Lagi dulu. Bertepatan dengan
hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah menjelang fajar. Dan Nabi lahirnya, sedikit kita bicara kelahiran Nabi, karena mau bagaimanapun ini judulnya adalah Maulid Nabi. Ini acara maulid bukan disokong sama satu orang, bukan didanai oleh satu orang. Warga ikut ngebantu, yang bawain pisang, yang bawain bolu, yang ngebeliin cap kaki 3, yang ngebeliin rokok ustad, rokok kiai, yang ngebrengkosin berkat, dan segala macam. Ini pada bareng-bareng. Judulnya buat peringatan Maulid Nabi, berarti minimal ada niat pengen dengar tentang kelahiran Nabi. Nabi SAW lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah menjelang fajar. Dan maaf kalau sekarang kita masih melaksanakan Maulid padahal udah bulan Rajab, jelas bukan karena kita ikut-ikutan. Maaf Indonesia mah kan banyak yang ikut-ikutan. Ini dulu nih yang saya bilang tadi. Dulu waktu pernah musim tanaman, kalau bapak ibu ingat dulu pisan musim tanaman, semua warga pada punya tanaman hias, bahkan tanaman yang biasa ada di kuburan nyampe ke depan rumah. Itu pun Kamboja pada ditaruh di pot, yang di bonsai bukan bonsai, sebab nun mati ketemu sin hukumnya ikhfa, bonsai. Itu Kamboja di bonsai adanya di depan rumah. Pohon puring dipiara di teras rumah. Apalagi maaf kemarin belum lama viral lagi tanaman janda bolong, mahal banget tuh. Janda bolong kan oyod padahal mah itu mahal itu. Kalau dalam dunia politik bisnis itu ada yang disebut monkey business. Monkey business, batu itu juga termasuk monkey business dulu tuh. Janda bolong padahal mah oyod, laku, harganya mahal. Timbul varian baru disebut variegata, yang kalau daun warnanya punya warna ganda, ada yang putih begitu Pak ya, ada warna putihnya. Itu janda bolong yang burik lebih mahal, harganya 2 kali lipat dari yang kagak burik. Janda burik mahal. Itu zaman dulu tuh. Ya Kampung Gedong, maaf Bapak Ibu, kita cuman beberapa beda, dipisahin sama 2 negara, Parakan Jati sama Susukan. Saya kan orang Pabuaran, kagak jauh kita tetanggaan. Ya saya juga masih apal di sini kali banyak janda modelnya sama kayak di Pabuaran. Cuman kalau Pabuaran mah punya banyak janda, mereknya lain-lain. Kalau di sana mah ada janda yang mereknya KTP, keling tapi pulen. Tuh ada yang di sono begitu. Ada lagi janda mereknya kayak TV pisan, Hitachi, hitam tapi cihuy. Tuh ada di sono yang begitu. Ada juga yang mereknya Kijang Panther, kaki panjang pantat muter, kalau nangkring gelibet deh pokoknya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, maaf yang jadi janda jangan berkecil hati, bukan lagi jadiin bahan candaan. Tapi kalau kita perhatikan tadi anak-anak mungkin baca rawi ya, biasa kalau anak muda baca rawi Simtud Doror. Di dalam karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Simtud Doror itu ada kalimat yang ditulis oleh Sahibul Maulid, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti sosok seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan janda. Jadi ama janda Rasul sayang, ama anak yatim Rasul sayang. Maka ndak perlu saya tanya di sini bapak cinta apa kagak sama Nabi. Saya nggak perlu tanya ibu cinta sama kagak sama Nabi. Yang jelas udah terbukti bapak ibu sayang sama anak yatim, berarti bapak ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak nggak perlu saya tanya lagi cinta apa kagak sama Rasul, sebab nyatanya kalau bapak sayang sama janda, berarti bapak cinta sama Rasul. Luar biasa. Tapi kalau ada yang menikah janda, pahalanya hebat. Kata Nabi dalam riwayat hadis Imam Bukhari, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang memperhatikan janda dan orang miskin, memperhatikan janda tingkatan paling tinggi itu adalah dengan menikahinya. Karena kalau andai kata RT datang ke rumah janda tiap hari Sabtu, jadi fitnah kagak? Walaupun cuma pengen ngebantu. Lah maaf tetangga bisa ngomong sembarangan, apalagi orang perempuan, mulutnya kagak ketahan. Orang perempuan mah emang rada banyak ngomong.
Sebab kenapa? Keturunan dari nenek moyang Siti Hawa. Ujungnya juga mangap, Hawa. Makanya banyak ngomong, laki keturunan dari kakek moyang Nabi Adam, ujungnya mingkem. Makanya laki-laki mah banyak yang lebih diem beli joran. Tuh, orang laki diem kawin lagi gitu. Orang laki itu pendiam. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, kata Nabi, orang yang memperhatikan janda, saya katakan tadi, memperhatikan mereka itu status paling tingginya dengan menikahi, karena bisa menafkahinya tanpa harus ada fitnah. Orang yang nikah sama janda, maka kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah. Bayangin, bapak nikah sama janda, 4 tahun pernikahan bapak jalanin, berarti 4 tahun bapak berjuang di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Dan seperti orang yang puasa siang hari, malam harinya tahajud. 4 tahun nikah sama janda, itu 4 tahun puasa kagak berhenti-berhenti, tahajud kagak udah-udah. Luar biasa. Mau nggak bu punya laki pejuang di jalan Allah, ahli puasa, ahli tahajud? Mau kagak? Kalau mau izinin. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, tenang pak ya, insya Allah untuk urusan beres lah ya. Bicara tentang akhlak Nabi, betapa sayang Nabi kepada anak-anak yatim. Saya nggak fokus kepada pembicaraan anak yatimnya, karena khawatir ketika bicara terlalu fokus terhadap atau membahas tentang anak yatim, khawatir mereka akan mengulang masa lalunya. Saya yakin nggak ada di antara kita, jangan yang bocah, kita yang udah tua masih punya orang tua, nggak pengen orang tua kita buru-buru mati. Apalagi bocah masih butuh banyak biaya, pasti nggak pengen orang tuanya ditinggal, orang tuanya meninggal, nggak pengen. Maka saya nggak fokus ke situ, khawatir takutnya ngupas japah koreng nanti membangkitkan luka hati dan kesedihan. Ketika anak yatim menangis, ini resikonya fatal. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, ketika ketika anak yatim, innal yatima idza duriba ihtaza arsyur rahman libukai. Anak yatim kalau ada yang menyakiti, kalau ada di antara mereka yang tidak memperhatikan, ini kampung anak yatim banyak, tapi kagak ada yang ngeh sama anak yatim. Di sini anak yatim banyak, tapi maaf kadang mereka malah disakiti. Cuman dengan alasan, kalau lu yatim bandel banget sih. Lah mereka bandel wajar, pendidikannya kurang. Duit dari orang tua kagak ada, bapaknya udah meninggal, emaknya yang jadi kuli nyuci. Emaknya jarang nemenin anak, anak kurang pendidikan. Jangan dikata, kalau lu yatim bandel banget. Tanggung jawab kita, bukan sekedar urusan duitnya doang, tapi urusan pendidikannya. Orang yang menyakiti hati anak yatim, maka kata Nabi, ihtaza arsyur rahman libukai, maka aras Allah bakalan berguncang karena tangisan anak yatim. Makanya yang jadi anak yatim jangan pada nangis, bebaik ngeri, aras oyak. Berguncang aras tuh maksudnya apa? Seolah kayak kita nahan amarah. Kadang-kadang orang nahan amarah tuh sampai dreg-dreg pak, seolah begitu. Arasnya Allah seolah menahan amarah sampai dia berguncang karena tangisan anak yatim. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, man abkalladzi gayyabtu abahu fiturab. Wahai para malaikatku, siapa yang bikin anak-anak yatim nangis? Kata malaikat, engkau ya Allah yang maha mengetahui. Allah kemudian bersaksi di hadapan para malaikatnya, wahai para malaikatku, barang siapa yang menyenangkan mereka karena arah-arah ingin mendapatkan keriduanku, fa'urdhihi min indi yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan kesenangan kepadanya pada hari kiamat. Apa pada melongobe? Nah, udah sampai situ. Saya nungguin amin malah. Kali yang dibahagiakan di hari kiamat, amin kagak pada jedok baik. Allah. Orang yang bahagiain anak yatim nanti dibahagiain oleh Allah pada hari kiamat. Udah kagak sedep, ceneh udah. Ya Allah, dadah. Ibu bapak yang sangat saya hormati,
Saya sering bilang kita jadi manusia jangan jolim. What the meaning of jolim? Jolim itu sini ngerti bahasa Inggris apa enggak? Saya kadang-kadang ceramah suka pakai 5 bahasa, Pak. Ya. 5 bahasa saya bisa kuasain, Bu. Bahasa Kampung Kedong, Kampung Parakan Jati, Kampung Susukan, Pabuaran, Bojonggede. Itu saya kuasain tuh. Ya. Insya Allah bahasa luar ngerti. Bini saya orang Turki, turunan Kincir. Kincir belah mana nunjuknya? Oh sono. Itu bini saya orang Kincir, anaknya almarhum Ustadz Jenal. Kali di sini orang ada yang kenal. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Sampai mana ya tadi ya? Jangan jolim. Ya, jangan jolim. Sampai Kincir. Ya sampai Kincir masa kagak kemari lagi, udah tinggal rebah doang, ngendong rumah mertua. Jadi orang jangan jolim. Apa yang dimaksud jolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita lagi ngobrol nih, Pak. Bang ya kemarin tuh kita pas kita lagi ke sono tuh, Pak. Nah ini nih, kopiah kita taruh dengkul, kan bukan tempatnya. Harusnya kopiah mah adanya di pala, nutupin otak. Ini mah di sini, nutupin dengkul. Makanya kagak heran ada peribahasa otak lu di dengkul, gitu tuh. Itu zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibaratnya begini dah, ibaratnya. Bapak, kita sepakati kalau ucapan takbir itu Allahu Akbar, betul Pak? Bu, takbir itu Allahu Akbar, oke? Sekarang begini, Ibu jawab, ini lagi ngapain takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain tuh? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Takbiran. Cuman ngebedain lagu kita tahu jelas. Sebab nggak mungkin juga kalau andai kata kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak begitu. Rada jolim romana itu, emang lagunya azan bukan begitu. Sekarang begini dah, acara maulid, MC buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Pejabat sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Kiai jaga wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga wibawa. Kori. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang gitu aja lo. Gua tahu lagu lo. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mah sering banget ngiri Pak sama Kori. Kori kadang-kadang ngiri sama pembicara enak, dia mah tiba ngomong doang, caprak sonok mari. Begini juga maaf Pak, bukan tiba ngecaprak. Ini kadang-kadang kita ngomong begini, otak itu ada di mana tahu. Kan kagak mungkin kita ngomong begitu enggak lama berhenti. Apalagi ya Pak, ntar dulu Pak. Kan nggak mungkin. Kadang ada yang begini kan penceramah, ayo Bapak Ibu sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah kan mulain dah tuh ya. Walhamdulillah. Dia mah kagak, sepik-sepik minum. Padahal bukan aus, lagi mikir pas bari minum. Habis ini gue ngomong apa lagi ya? Begitu tuh. Akal-akalan itu mah. Makanya saya yang ngiri sama Kori. Kori mah asik banget. Salamnya khas. Udah gitu kadang-kadang Kori membaca satu ayat di dalam Al-Quran diulang sampai 7 kali masih pantes baik, enak baik kedengerannya. Wadduha wadduha wadduha, enak baik Pak. Coba kalau ceramah Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita ada dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, nggak enak. Kori mantesin lagu sama mic enak. Ya ayyuhan, gitu tuh. Ceramah kagak asik begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, nggak enak. Saudara hadirin rahimakumullah, Kori itu salamnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi assalamualaikum pagi-pagi dari musola Al Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah begitu biasanya lanjutannya ya sama Pak Buaran, berarti begitu. Innalillahi gitu kan ya. Telah pulang ke rahmatullah. Kita suruh anak kita HP kenceng banget. HP lu matiin dulu, ada yang meninggal siapa? Pak, TV kecilin apa tinggiin, ada meninggal siapa? Telah pulang ke rahmatullah. Wang, motor lewat. Itu lempengan nama biasanya suka susah kedengerannya itu. Di sini mah. Sama ya? Sama berarti. Kagak ngedenger yang meninggal siapa? Lah kan belum nyelawat kita. Jam 8 kita ke warung. Di warung kita ditanya sama tukang warung, "Pok, udah nyelawat?" "Belum, Bu, saya kagak tahu yang meninggal siapa. Kagak kedengeran namanya tadi." "Empok anu yang rumahnya deket Giwingan sono." "Ya Allah, dia." "Yo ilah, Po, segitu kagetnya." Beneran kalau dia yang mati mas, saya mah kaget pisan." "Emang apa?" "Baru lagi malam saya ngobrol sama dia, ini pagi mati." Kata Kang Warung, "Po, kalau lagi malam ngobrol, pagi ini mati, nggak usah kaget. Yang kaget mah kalau lagi malam mati, paginya Po ngobrol." Baru giro itu dah tuh. Tapi kalau dari musola yang nyarin perempuan lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya posyandu tuh yang begitu. Iya Bu ya. Ada lagi tamu depan rumah, bukan tamu bapak, tamu ibu. Assalamualaikum. Gitu tuh. Ada lagi kalau imam di musola lain, assalamualaikum warahmatullah. Jangan jolim. Nggak mungkin juga biasa jadi imam atau mungkin biasa jadi kori. Kalau maulid dia kori, suaranya mantep, tapi kerjaan sehari-hari jadi kurir paket. Lempengan lagi nganterin barang ke rumah, nggak mungkin salamnya pakai salam kori. Di depan rumah baru megangin paket orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dadah. Jangan jolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang umpamanya begini, kebayang apa kagak sama bapak? Pagi-pagi ada keluarga yang meninggal, kemudian mamangnya datang ke masjid, ke musola. Musola udah sepi, terakhir keluar merbot. "Pak Merbot, tar dulu." "Ngapa?" "Mau nyiarin meninggal." "Siapa?" "Ponakan saya meninggal." "Ya Allah, gue mules banget," kata Merbot. "Gue penbet berak ini." "Udah lu beda nyarin lah, terus nih kuncinya lu pegang, ntar kalau udah lu tinggal kunci pintu ini doang, yang lain udah rapi, lu anterin kuncinya ke rumah." "Ya udah dah kalau begitu mah." Merbot malari, yang nyiarin dia kebetulan biasa nge-MC dangdut. Lah sekarang pagi-pagi jam 5:30 habis sembahyang subuh berjamaah musola Al Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yuk kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, inilah dia yang kita nanti-nantikan. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Ya. Enggak enak, Pak, enggak enak. Saudara hadirin, ya paling kata tetangga, udah lama itu dia begitu kan gitu. Jangan jolim, jangan jolim. Bicara masalah jolimah dari dulu kita udah diingetin. Nabi Adam ketika diusir sama Allah, dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke alam dunia, Nabi Adam tidak nyalain Allah, tapi sadar beliau menjolimi dirinya. Makanya Nabi Adam dalam minta ampunnya kepada Allah, kalimatnya bagaimana Bu? Rabbana, nyak lancar banget, panjang umur sehatnya, ya lancar banget. Yang lain mah lagi kebingungan, robana apaan ya, kan Quran robana banyak banget. Apa robana yang ditabuh? Bukan ya. Kalau robana yang ditabuh mah beda-beda. Kalau zamannya dulu robananya robana tradisional, pukulannya cuma satu, tang dung dung deng, begitu doang tuh. Itu dari awal lagu sampai akhir lagu, tang dung dung deng, tang dung dung deng. Lagu kedua, tang dung dung deng, ya Rombi balik tung dung deng, ya Rombi balik wa atoni, tang dung dung deng. Begitu baik tuh.
Baik ibu-ibu, itu lagu pertama. Lagu kedua, Bismillah tawasalna billah tang dung dung dong, begitu lagi Pak ya. Kalau zaman sekarang biasanya rebana udah lebih modern, pukulannya variatif. Pak tung 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 dang ding dung 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 dang 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 ding dung dang 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 ding dung ding dung ding dang 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 ding dung, begitu tuh variatif. Kalau anak muda kan gandrungnya biasanya ke hadroh kan ya, dung prak prak dung prak, wah macam-macam anak hadroh tuh. Kalau main hadroh tuh macam-macam gaya anak hadroh, main hadroh tuh lain-lain Pak. Kalau Bapak perhatiin anak main hadroh, ada yang lagi main hadroh biasanya beri ngobrol be. Ada yang baru main mau ngobrol be, ada. Nanti liatin kalau mulut lagi dah. Kali minggu besok mau mulut lagi silakan. Nomor saya kan kesimpen ya. Kalau ada yang belum nyimpen, catat nomor di bawah ini tuh. Ada running tag-nya, ya. Ada yang main hadro beri ngobrol be. Lu pukulan 1, bukan pukulan 2. Gua nanya jauh, ya ilah kayak lagi ngobrol. Ada yang main hadro beri ngeliatin apa be isi musola. Ada yang begitu. Ada yang main hadro beri miring be. Ada yang begitu. Ya. Ada yang main hadro beri ngimbangin sama ritmenya. Ini pakai cak begitu tuh. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kalau di sini mah kagak kali ya, berkalem kali ya sini mah ya. Iya, emang kagak kelihatan. Tadi darah hadirin yang sangat saya hormati. Dah, balik lagi ngaji lagi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Dah. Saya katakan tadi yang namanya jolim, Nabi Adam udah ngingetin kita. Beliau minta ampun sama Allah. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Padahal mah Rabbana jolamna apa semuanya, ngapa ngebantuinnya khosirin doang. Saudara hadirin rahimakumullah, sampai sekarang kita masih diingetin bahwa kita adalah manusia yang seringkali zolim terhadap diri sendiri. Menjelang subuh, aki-aki nyalain ampli. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, warga kampung Gedong RW 24, bangun, 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 ya arhamar rahimin, ilhamna. Ambil kita menunggu waktu subuh. Rabbana ya Rabbana nolamna ampusana. Masih diingetin kita sering jolin terhadap diri sendiri. Makanya mudah-mudahan ini kita ngadain maulid jangan sampai jolim. Maaf, nih kita maulid dari abis Isya sampai sekarang 11:30. Mungkin ada yang sembahyang Isya juga belum ngerjain nih. Ayo roros. Sampai waya gini kita nih belum ngerjain sembahyang Isya acan-acan. Maulid sampai tengah malam, besok subuh malah kagak ngerjain sembahyang subuh. Maulid suksesnya bukan dilihat sekarang, mantep walaupun hujan jamaahnya banyak. Bukan itu, sound sistemnya bagus. Bukan itu suksesnya maulid. Ibadah suksesnya bukan dilihat lagi ibadah. Dia mah sholatnya mantep banget. Emang apa? Dia mah kalau takbiratul ihram sampai gerem. Allah, enggak. Dia mah hajinya mabrur banget. Emang apa? Dia mah lagi ngelontar jumroh, kenceng pisan, batunya sampai pada meletak. Bukan itu takaran ibadah diterima. Tapi ibadah mah dilihat sukses tidaknya ketika selesai ibadah. Sholatnya berhasil atau tidak, lihat setelah sholat. Kalau berubah ke arah lebih baik, sholatnya insya Allah diterima sama Allah. Belum haji sama pulang haji berbeda. Belum berangkat umroh, jarang ke musola. Habis umroh, rajin ke musola. Insya Allah umrohnya mabruroh. Ngelihatnya habis ibadah. Maulid ini sukses, jangan dilihat sekarang, lihatnya habis maulid. Sekarang bapak-bapak ada 100 orang, coba besok lihat subuh. Itu takarannya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, pengen tahu sekarang ada 100 orang, besok subuh maaf-maaf. Kadang-kadang paling imam satu, sisanya ya makmumnya karpet doang udah. Habis waladolin udah kagak ada yang ngaminin. Tapi Ustadz saya mah berat masih ke musola. Maaf, saya memang baru belajar agama. Udah sekian lama saya baru tobat.
maaf Bapak, emang betul kalau baru belajar rasa berat. Ilustrasinya begini. Masih ada waktu? Masihnya yakin banget nih, kayaknya gue terseksa amat bakalan ini. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ilustrasinya begini. Maaf, yang kalau ngaji malam apa gimana caranya? Yang penting mah bapak-bapak. Kalau saya kan ngajinya model begini, Bu. Kagak bisa lempeng-lempeng amat. Kita mah jadi penceramah suka serba salah. Ngadain acara maulid, nyeng ceramah lucu pisan. Buseng, mendingan juga ngundang pelawak sekalian gitu kan kata netizen. Yang ceramah aki-aki, bujuk aki-aki ya, mau dar dah gitu. Yang ceramah bocah pisan, buset bocah suruh ceramah ngomong apa dia gitu. Yang ceramahnya lempeng lurus banget, tetap aja salah juga. Yang begini mah jangan diundang lagi, ngantuk penceramah kan begitu. Salah baik kita mah kalau jadi pembicara. Maaf lah, tadi juga baru ngerem pisan mobil jalan kemari, itu ngapa ada suara orang perempuan, itu Ustaz mobilnya kecil amat. Bodoh amat, emang ngapa? Mau mobil gua kecil kayak bodoh amat. Kalau mobil gua gede itu gang agak muat. Makin galak ke mobil diomongin. Sampai ada yang kenal mah kadang-kadang begitu Pak. Kemarin ceramah disusukan, ada yang kedengeran sama saya begitu. Yang ceramahnya orang depan itu orang Pabuaran. Emangnya apa kalau disusukan ceramahnya orang Pabuaran? Salah bahaya Allah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Dah, masih dilanjutin. Udah, tapi cuman maaf ini ya. Saya bilang sekali lagi, ngajinya saya mah begini. Maaf. Saya cuma pengen kalau andai kata kita sejenak ceria, sejenak senyum, ketawa. Bukan apa, karena pengennya supaya kita tetap fokus, telinga kita tetap terbuka, kita kagak tidur. Yang namanya ngaji makan maaf, apalagi yang belum biasa. Tadi saya bilang, ilustrasinya begini, kalau nggak biasa berat. Ada preman 5 orang, tobat, insaf nih preman 5 orang. Akhirnya ngumpul mereka ada nih. Mereka ngumpul di perempatan jalan, ngobrol sama teman-temannya. Bang, ini kita mau sampai kapan ini ya begini ya, kagak tobat-tobat. Kita juga kan biar kata preman tukang bunuh orang juga kan takut sama neraka mah ya. Iya. Terus bagaimana? Tobat yuk ayo tobat. Terus ya kita sembahyang. Lu bisa sembahyang? Kagak. Lu bisa? Kagak. Lu bisa? Kagak. Lah terus kita belajar sembahyang sama siapa? Sama bini kita mah rajin banget ngaji. Iya benar, ide bagus. Akhirnya apa? Pada pulang masing-masing nanya sama bininya, minta diajarin ngaji. Orang perempuan yang laki baru insaf, baru taubat, jangan dipersulit. Prinsipnya basiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit, kasih kebahagiaan, jangan kasih ancaman. Jangan takut-takutin. Bu, gue pengen taubat, pengen sembahyang. Alah, udah ketinggalan, umur udah tua, udah modar be mati neraka. Jangan. Gue pengen belajar sembahyang, Bu, bujuk, susah pisan, belum belajar air, belum belajar cebok, belum belajar wudhu, belum belajar sembahyang, syaratnya, rukunnya, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang batal, ribet bang, udah gak usah belajar, tolol be, jangan begitu, mudahkan, jangan dipersulit. Bu, gue pengen tobat, alhamdulillah, diterima kagak ya Bu ya tobat gue? Diterima, Allah maha. Nah terus gue pengen sembahyang bagaimana? Gue kan kagak bisa sembahyang. Gampang sembahyang mah, gampang bagaimana Bu? Tinggal abang ikutin yang depan, itu namanya imam tuh. Abang tinggal ngikutin dia baik. Terus ya udah ikutin, dia nonggeng, abang nonggeng, dia bangun, abang bangun. Udah begitu doang. Lah iya, lah gampang ya sembahyang. Lah gampang kata siapa, susah. Prinsipnya gampangin aja dulu. Jangan main kasih nih apalin lah, jangan. Ngaji depan bapak-bapak, bapak anfusakum, nun mati ketemu Pak, itu hukumnya ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, kebagi 3, ada yang akrob, ada yang ausat, ada yang abad. Yang akrob ini, yang ausat ini, yang abad ini, apalin, besok kasih ya. Sampai di rumah, bang ngaji bagaimana? Kagak pengen ngaji lagi gua. Emang apa? Usah ada rese. Pak, ini anfusakum nun mati ketemu Pak, hukumnya ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15, salah satunya fa. Udah ingetin be itu dulu. Begitu, ingetin be yang fa dulu. Pokoknya kalau nun mati ketemu fa, ikhfa, suaranya ang. Udah begitu, jangan kacigala disuruh. Ya Allah, tidak. Saudara hadirin yang sangat hormat, udah bang, abang jangan turun naik be bang. Ya, kayak volume inian, kayak volume itu. Dia mah udah diem tuh kagak turun naik. Abang lagi turun naik. Dia duduk lagi, geser lagi. Dia bangun, geser lagi gitu ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, akhirnya apa yang terjadi? Ini preman udah dandanin sama bininya, pakein baju koko, serebetan, tangkringin sorban, pakai kopiah. Udah jalan dah tuh lakinya, ketemu di perempatan jalan. Sampai di perempatan jalan ketemu dah nih 5-5-nya dah nih. Bagaimana lu udah minta diajarin bini lu? Udah. Bagaimana kata bini lu? Suruh ngikutin yang depan. Lah sama, gue juga begitu.
Kata bini gua ngikutin yang depan namanya imam. Lah berarti cocok. Bini kita emang merhatiin kalau lagi ngaji. Ya udah, terus bagaimana? Yuk kita ke musola. Datang ke musola. Sampai di musola ada satu aki-aki, emang dia biasa jadi imam dah tuh. Lah aki-aki juga kan kaget, yang datang preman semua, tatoan, selebar badan tatoan, kanan jagal, kiri pasar. Begitu kaosnya dibuka nyambung, jagal lah kebersihan pasar. Lah ditato ada-adanya, yang datang preman, tukang bunuh, paling galak di stasiun, paling galak di jalanan, di pasar. Lah aki-aki kaget, bujuk, mau ngapain lu padaan? Mau sembahyang. Alhamdulillah, lu udah pada tobat ya, lu sembahyang, nih waktu udah masuk, dah kalau begitu malu ikutin gua di depan nih jadi imam. Kata dia, tuh bener, berarti dia imamnya, berarti kita kudu ngikutin dia ini, dia itu imamnya aki-aki. Iya, berarti bini kita bener, kita kudu ngikutin dia. Ikutin gua ya, iya, bebaris dah tuh, aki-aki masuk ke mihrab, premannya udah, karena emang judulnya suruh ngikutin yang depan, bukan ngikutin samping, akhirnya premannya berjejer ke belakang. Sebab kalau dia dirunyak sini, dia ngikutin siapa? Kagak ada orang di depannya. Udah akhirnya berjejer ke samping. Aki-aki ngelihat begitu, biarin dah, yang penting lu mau sembahyang dulu, mau ke musola. Berjejer, lu ikutin gua padaan. Udah, aki-aki jadi imam, usolli. Allahu Akbar, diikutin dah tuh, Allahu Akbar, terus sampai ke belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikutin dah tuh, nonggeng semuanya. Allahu Akbar, nonggeng semuanya. Sami Allah, bangun, sampai sujud diikutin, lempengan lagi sujud. Ini aki-aki imam acigala digigit nyamuk kakinya, digoyangin kakinya, ngusir nyamuk. Akhirnya nggak sengaja preman yang pertama palanya ketendang, lepok be. Dalam hatinya ini preman, bujuk, ini sembahyang acigala ada acara tendang-tendangan pala ya? Emang begini ya sembahyang ya? Iya kali sembahyang begini, pen gue emang kagak pernah sembahyang. Emang begini kali sembahyang ya, kudu ngikutin. Ya emang judulnya suruh ngikutin yang depan, akhirnya ditendang ke belakang. Preman yang kedua ditendang lagi palanya, klepok be. Yang kedua ngikutin lagi, nendang, ketiga klepok, ampe paling belakang. Preman kelima palanya ditendang, jeprot be. Yang belakang mau nendang, dia mikir, kan gue terakhir, di belakang gue nggak ada siapa-siapa, gue nendang siapa? Dihitung sama dia, gue dari dia ditendang. Wah berarti yang paling depan belum ada yang nendang nih. Ini aki-aki belum ada yang nendang palanya nih. Dia bangun, datang aki-aki, palanya digiles sama dia, disepak. Oh, lah aki-aki di pajaran preman kan kaget pak. Dia bangun kabur. Emang belum dikata sembayangnya udahan, dipikir masih sembayang. Ini preman ngikutin lari. Yang kedua ngikutin lari, yang ketiga ngikutin lari, muter bela larian berenam di musola. Keluar dari musola, masuk gang, keluar gang, masuk kampung, keluar kampung. Ada pintu dapur warga yang kebuka. Aki-aki udah kagak kuat buat napas, udah ngek-ngekan. Napas udah Senin Kemis napas, Kemis kagak. Akhirnya ngumpet di rumah dapur warga, ngunci pintu, nutup, diem nahan napas. Ini preman kehilangan. Bujuk, aki-aki ini lari kenceng juga ya. Lu ngelihat kagak, mana ya aki-aki ini ya? Ya kagak ada. Terus bagaimana ini kita? Ya kalau imamnya udah kagak ada, berarti sembayangnya udahan kali. Iya kali ya. Yaudah yuk kita pulang. Pulang pada keringetan, habis larian sampai di rumah. Assalamualaikum. Bang baru pulang. Dari mana abang? Ya dari musola. Habis sembayang. Nah sembayang segitu capek, nyampe basah itu lepek sama keringet. Iya ya Allah, tidak sembayang capek banget ya. Pantesan kata nih preman, banyak orang Islam tapi kagak mau sembayang. Cerita tadi konyol pak, maaf jujur aja ceritanya konyol, tapi hikmahnya betul. Orang kalau kagak biasa emang agak berat. Ini maulid ngaji, kalau nggak biasa duduk ngaji, maaf bapak ibu udah pada pules, bocah udah pada pules. Nah ini bocah lah dia masih tegar, tapi ya kalau bocah-bocah begini mah nih banyak yang kadang-kadang doyan buat begadang ya bocah ya, yang ngepus reng padaan ya. Salah tidak. Perhatiin bapak anak-anak kita. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ini salah satu judulnya adalah tentang akhlak ngaji. Terakhir nih, udah mau jam 2. Terakhir, ini bolehan kita buat bawa pulang. Ini kita bicaranya akhlak. Akhlak itu sekurang-kurangnya dibagi 3. Jangan sampai yang lempengan bercanda sama tegar, lempengan ngaji sama terus ngantuk. Lempengan ngaji biasa begitu. Lah ibu-ibu juga sama kan gitu ya.
Emang kenapa kita kalau umpamanya urusan kebaikan itu cepat banget ngantuk? As-syaitonu yajri mirip ada majrad dam. Setan itu ngalir, ngikutin aliran darah kita. Ibu baru datang ke pengajian, duduk iftiros, cakep banget. Ibu-ibu jamaah majlis taklim musola al-ikhlas, karena hari ini pengajian ya Bu, sebagaimana biasa kita sama-sama datangi pengajian. Untuk itu sambil menunggu jamaah yang belum hadir, Naning, Neneng, Nonong, Tati, Yati, Wati datang ngaji pada Anpun kemarin, minggu kemarin pada kagak ngaji. Sambil kita menunggu jamaah yang belum hadir, kita sama-sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Duduknya cakep tuh, iftiros. Buat berapa lama? Paling juga 5 menit, terus miring ke kiri. Iya loh, begitu tuh. Kenapa? Emang mulai kagak enak. Begini nggak lama lagi, 10 menit, terus miring kemari. 12 menit sila. Ustazah lagi ceramah. Jamaah udah penuh. Pok, majuan dikit, emang apa? Pengen buat belajar. Kenapa begitu? Karena memang kalau orang lagi bikin kebaikan mah ada baik setan ngikutin. Maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Ini sekarang bapak-bapak, ibu-ibu seluruh jamaah masih duduk di satu tempat yang sama, mendengarkan satu sumber pengeras suara yang sama, memandang ke satu arah yang sama, tapi hati udah beda-beda. Ada yang hatinya mantep nih ceramah sampai tengah malam, mulut rekor dah nih. Tapi ada juga yang hatinya buseng, lama banget yang ngaji gue mah. Tadi mau gue kagak datang kalian. Ada yang hatinya udah begitu. Ya berkat tumisan basi dah. Ada tuh yang begitu, hati ulem. Ini tempat yang baik, sangat mungkin setan datang kemari. Maka hati-hati dengan hati. Kalau tempat yang baik setan bakalan datang, maka mungkin saja tempat yang baik terjadi keburukan. Tapi kalau tempat yang buruk tidak ada kebaikan. Tempat yang baik mah mungkin ada keburukan, tapi tempat yang buruk nggak bakalan ada kebaikan. 4 orang siap main judi di pos kamling, maklum sambil ronda, megang kartu, nyiapin recehan. Belum pernah saya nemuin. Baik bapak-bapak, sebelum acara permainan judi ini kita mulain, ada baiknya kita sama-sama bertawasul, kirimkan hadiah Fatihah. Mudah-mudahan permainan judi kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Itu belum pernah. Emang udah buruk majelisnya, udah nggak ada kebaikan. Saudara hadirin rahimakumullah. Yang pertama, akhlak itu 3. Yang pertama ada akhlakul karimah. Ini oleh-olehan maulid. Akhlakul karimah. Secara bahasa artinya akhlak yang mulia. Bagaimana akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Saya ucapin salam sama antum, assalamualaikum, antum balas waalaikumsalam. Itu akhlakul karimah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Yang kedua ada akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlakul mahmudah? Saya ucapin salam, assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau jawab salam tapi lebih panjang, banyak doanya. Itu akhlakul mahmudah. Ibu kemarin dapat kiriman dari tetangga nyayur sop, dibawain sop sosis. Ibu hari ini masak sop tetelan. Ibu bawain sop tetelan sama nasi sepiring. Itu namanya akhlakul mahmudah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ada lagi yang ketiga, paling tinggi derajatnya, akhlakul azimah, akhlak yang agung. Dibahasakan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung. Pemilik akhlakul azimah adalah baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang seperti apa akhlakul azimah? Jangan membalas kebaikan, ini mah bicaranya, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Nabi diludahin, apa pernah Nabi balas beludah? Agak. Nabi diludahin, malah ketika orang itu sakit, dijenguk, bawain roti, bawain korma, bawain makanan. Nabi dijolimin, dikerjain, pengen dimasukin ke dalam lubang sama Abu Jahal. Apa pernah Nabi balas dendam dengan kegiatan yang sama? Kagak. Maka oleh maulid, mudah-mudahan akhlakul karimah yang udah ada tetap pertahankan dan terus tingkatkan. Akhlakul mahmudah yang kita berusaha mempelajarinya,
jangan bosan buat belajar. Dan akhlakul azimah perlu kita pupuk dari sedini mungkin. Jangan sampai kata Atik ngomong begini, bagian kalau dia nanya gue sautin, kagak, bodoh amat. Cuman gara-gara orang tua mati ninggalin tanah 2 petak, kita rasa anak paling tua kagak adil ngebaginya, bodoh amat. Sampai waya apa juga kebakalan gue mau tegur anak kita warisin dosa. Neng awas, jangan mau kenal sama Mang Anu. Emang apa dia mah sakit hati banget mak sama dia, udahnya dosa tapi diwarisin, nauzubillah. Belajar kita tentang akhlak, maka mudah-mudahan betul-betul kita mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya beliau. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita hadir di tempat yang mubarakah ini menjadi sababiah Allah pandang kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, Rasul pandang kita dengan pandangan cintanya. Maka mudah-mudahan ini menjadi sababiah Allah mudahkan perjalanan hidup kita di dunia sampai ke akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Ibu mau masuk surga? Alhamdulillah, insya Allah saya doain mudah-mudahan orang Kampung Kedong ibu-ibunya pada cepet-cepet masuk surga ya. Amin. Amin apa? Bisa dia takut. Kiranya demikian, terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para tuan guru yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh yang kami hormati, seluruh jamaah majlis maulid yang hadir di Musholah Al-Ikhlas yang kami cintai, tak lupa kepada seluruh para panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan terlaksananya acara pada malam hari ini yang kami hormati, dan tentunya juga kepada seluruh para donatur yang telah menyisihkan rezekinya dan masyarakat warga sekitar yang selalu antusias di lingkungan RW 024 ini dalam peringatan Maulid yang juga kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah malam hari ini, meskipun cuaca kurang bersahabat, namun tidak menyurutkan niat langkah kita untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat baik kita untuk sama-sama mensyiarkan agama Allah di lingkungan kita ini akan menghasilkan rahmat dan maghfirah, sehingga tidak keluar dari majlis maulid ini. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan kita untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita kita dengan berkah maulidnya Nabi Muhammad. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati pemangku wilayah Bapak RT 03 dan juga Bapak RW 024 yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid demi maulid telah kita laksanakan dan telah kita hadiri. Kita berharap dari masjid, dari musholah, dari majlis akan peringatan maulid yang kita laksanakan akan menjadikan kampung halaman kita semakin berkah. Semoga kampung halaman kita dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan peringatan maulid, terlebih bukan hanya bulan maulid kita baca maulid. Alhamdulillah di wilayah RW 024, RW 07 kita baca maulid hampir setiap minggu. Semua karena wasilah majlis silaturrahim. Maka Bu, yang punya suami, yang punya anak laki-laki,
tolong dianjurkan malam Jumat untuk hadir di Majelis Silaturahim. Untuk apa? Untuk sama-sama mewarnai kampung halaman kita ini dengan sesuatu yang bernuansa Islami. Karena hal demikian insya Allah akan semakin mengundang rahmat dari Allah. Sehingga dengan pulnya rahmat yang Allah Ta'ala berikan di kampung halaman kita ini, insya Allah orang-orang yang niat tidak baik akan diberatkan langkah kakinya untuk datang ke kampung kita. Dan kita berharap orang-orang yang baik membawa maslahat akan dimudahkan langkahnya untuk datang ke kampung kita. Itu yang kita harapkan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memperingati Maulid, kita teringat bahwa selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di muka bumi, saya ulangi, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di muka bumi, keberadaan beliau sebagai penangguh bala, sebagai penangguh yang namanya musibah. Allah tidak pernah meluluh lantakkan umat yang membangkang sekalipun akan dakwah Rasulullah dengan musibah. Kenapa? Karena masih adanya Rasulullah. 14 abad yang silam Rasul telah meninggalkan kita. Tapi walaupun Rasul telah wafat, ini saya kasih ilmu. Ketika nanti Bapak berhaji atau melaksanakan ibadah umrah, saat Bapak di Madinah, maka jangan pernah Bapak bilang begini, saya mau ziarah ke kubur Nabi. Jangan. Saya mau ziarah ke makam Nabi. Jangan. Yang bagus, saya ingin berziarah kepada Nabi. Saya ingin mengunjungi Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu dengan izin Allah hayyun fi qabri, tetap hidup di alam kuburnya. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka Rasul pun akan menjawab salam kita. Saudara, ya Rasulullah telah tidak ada di muka bumi ini. Lantas, siapa yang akan menangguh bala dan musibah yang ketika Allah akan turunkan? Apa masih ada? Masih. Berarti ketika musibah meluluh lantakan satu kaum, berarti penangguh bala itu sudah tidak ada sama sekali. Saudara, ketika kita melihat di sosial media musibah-musibah yang menimpa di belahan dunia ini, bahkan bukan hanya di luar negeri, di negeri kita, bahkan mungkin hal yang tidak akan mungkin dan bisa saja terjadi, karena mungkin orang-orang yang dahulunya ketika melihat musibah menimpa di sebuah provinsi, mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, akhirnya justru menimpa mereka. Sama seperti kita. Kita pun jangan merasa aman ketika kita menyaksikan saat ini saudara-saudara kita yang mereka mendapatkan ujian dari Allah dengan banjir bandang. Saudara, ketika saat ini mereka yang sedang dicintai oleh Allah berupa ujian. Kalau bahasa orang yang suka ngaji, musibah itu bukan sesuatu yang tidak mengenakan. Musibah itu menunjukkan cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya. Secara personal, kalau kita sakit, maka jangan punya buruk sangka Allah lagi murka sama kita. Tidak. Justru disitulah Allah menunjukkan rasa cinta kepada kita. Ini bahasa orang ngaji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Salah satu ujian itu adalah dengan sakit. Maka orang kalau lagi sakit, jujur, itulah orang yang sedang dekat dengan rahmat Allah. Makanya boleh kita yang lagi membesuk orang sakit minta doa sama yang lagi sakit. Cuma doa jangan panjang-panjang.
Bang, ayah besok abang nih ya, saya habis ngaji, abang lagi deket sama Allah, tolong doain saya bang, anak saya baru lulus, biar dapat kerja, tapi ntar kalau dapat kerja, biar posisinya basah bang, kalau posisi basah bang, ntar dapat joto. Gua panjang doanya. Jangan. Ketika Anda bilang minta doa untuk anak saya, kemudian yang sakit bilang amin, insya Allah kabul. Udah cukup. Cukup. Kenapa? Jadi bukan hanya kita mendoakan orang yang sedang sakit supaya diberikan kesembuhan oleh Allah, termasuk kita yang sehat pun boleh minta didoakan oleh orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena sedang dekat dengan Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika musibah itu menimpa, berarti bisa dideteksi bahwa orang yang menjadi atau personal yang menjadi penangguh bala itu sudah tidak ada sama sekali. Dalam hadis qudsi Allah firmankan begini, inni la ahammu bi'adzabi abdi laula syuyuhun rukka wa atfalun rudda wa bahaim rudda la sabba alaikumul adzab sabba. Sesungguhnya aku ini sangat geram, ingin segera menumpahkan bala kepada satu kaum. Tapi saat aku hendak menumpahkan bala, murkaku menjadi surut dengan tiga makhlukku. Yang pertama, laula syuyuhun rukka. Kalau bukan masih ada orang-orang tua yang bangun di tengah malam, melakukan ruku dan sujud berlinang air mata. Orang tua, ya dalam bahasa Arab disebut syekh, itu orang tua. Tapi lebih spesial, bukan hanya tua dalam umur, tapi juga berilmu. Sebab banyak orang tua, tapi buat ibadah dari kagak kuat. Betul? Betul? Berapa banyak orang tua maghrib jam 6, setengah 6 masih ngelepekin bandangan. Ada nggak? Banyak orang yang udah tua, yang seyogyanya udah pantas banget, setengah 6 pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, berjalan menuju ke masjid, ke musola, menanti datangnya waktu maghrib. Cakep. Nih kagak, setengah 6 masih nyari ayamnya yang belum pulang. Setengah 6 masih repot mandiin burungnya, cicak rowo. Betul? Nah hadirin jemaah sekalian, syekh di sini ya tua dalam umur, tapi juga dalam ilmu, sehingga mereka bangun di keheningan malam. Tuh yang menjadi penangguh bala. Artinya bersyukurlah kita ketika di tengah masyarakat masih ada orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, kalau berdoa bukan untuk dirinya, mereka tidak ego, mereka akan sertakan masyarakat, mereka akan sertakan jemaah. Makanya keberuntungan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita di pondok pesantren, itu kiainya, murabbinya ketika tahajud di keheningan malam, bukan hanya untuk dirinya, dia doain anak-anak muridnya, santri-santrinya, termasuk dia doain para wali santrinya, apalagi negeri tercinta. Jadi keberadaan orang-orang soleh, maaf, kita banyak berutang budi dengan mereka. Utang budi dari mana Ustaz? Diakui atau tidak, kita yang bangga ketika melakukan dosa, kita yang tertawa ketika melakukan maksiat, justru mereka yang berurai air mata di keheningan malam, munajat mohon kepada Allah agar negeri tercinta, kampung halaman tercinta dijauhkan daripada bala. Ya Rabbal, ya Rabbal. Yang kedua, wa atfalun ruddo. Kalau bukan karena masih banyak anak-anak yang minum susu dari ibunya. Minum apa? Alias ASI. Apa arti ASI? Air susu
Ibu, kalau manggilnya ibu asi, kalau manggilnya emak bukan asi, asem. Betul nggak? Air susu emak berarti. Kalau manggilnya umi kagak enak, asu. Betul. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, laula bahaim ruta, kalau sudah tidak ada lagi makhluk yang melata di muka bumi, hewan-hewan, maka kalau tidak karena tiga makhluk Allah ini, kalau bukan masih banyak orang tua yang ruku di keheningan malam melakukan tahajud munajat kepada Allah, kalau bukan karena masih bayi-bayi yang nyusu dari ibunya, kemudian kalau bukan karena masih banyak makhluk hewan yang melata, pasti kata Allah akan kami tumpahkan bala. Saudara, ditambah lagi Allah akan menurunkan bala dan musibah. Ketika bala dan musibah itu karena terjadinya orang sudah tidak mengindahkan dua hal ini, maka bala itu akan sulit untuk diangkat oleh Allah. Bukan oleh Allah untuk apa? Akan tidak diangkat oleh Allah. Sulit kita minta untuk diangkat oleh Allah. Meskipun orang paling soleh sekalipun mengangkat kedua tangan, minta supaya diangkat oleh Allah, maka saudara akan sulit diangkat. Apa dua perkara itu? Dua perkara itu adalah yang menjadi kewajiban kita secara individu sebagai muslim. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya beruntung siapapun ada tetangga yang bawel sama kita tentang perkara agama, terima kasih. Ya, anak kita nggak sholat diomelin, terima kasih, jangan ngambek. Betul, betul. Saudara, anjurkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ketika kita ditegur karena kita punya kesalahan, jangan marah. Kenapa? Berarti lagi-lagi Allah sayang karena Allah mengutus orang yang bisa negor diri kita. Jangan dimusuhin, jangan diambekin, jangan dibuang muka. Kalau kita melakukan kesalahan, orang itu negor, berarti orang itu sayang, dan hakikatnya Allah telah mengutus orang tersebut. Insya Allah dari maulid ke maulid yang kita adakan dan yang kita hadiri, amar ma'ruf nahi munkar, yang setelah kita mendengar, kita mohon kepada Allah semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan. Dengan berkah maulid semoga semakin bertambah berkah kampung halaman kita, terutama yang ada di lingkungan wilayah RW 024. Semoga seluruh masyarakat yang ada di RW 024, begitu pula para pemimpinnya dari mulai RT, RW, begitu pula secara meluas kampung Bojonggede ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa untuk semua orang-orang yang punya andil dalam pelaksanaan peringatan Maulid, baik yang dengan pikiran, doa, dana, materi, makanan, konsumsi dan lain sebagainya, para donatur termasuk kita semua yang hadir. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, dan ketika nanti masuk di tahun baru, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut 'alaiha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
لا تجعل فينا علمنا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا وبلغ جماعة مصلى الإخلاص حج بيتك الحرام وزيارة نبينا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.